Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kita juga mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh sampai kepada akhir tahun, di mana kita telah melewati tahun ini penuh dengan sukacita, ya meskipun ada duka cita, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saudari sekalian, hari ini saya dengan Saudara Puji, kami akan membahas satu firman yang semoga juga menguatkan kita semua. Ya, dari mana minggu ini kita sudah membahas mengenai kitab Wahyu ya, melanjutkan bagaimana kita perlu menjadi orang yang terus senantiasa memiliki hati yang mau menyelamatkan jiwa. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu judul, yaitu menghapus segala air mata, yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat 4 yang berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Jadi menurut Saudara Puji, bagaimana ini supaya kita juga boleh sama-sama kembali mendalami dan memahaminya? Amin, puji Tuhan. Jadi sebelum ke ayat 4 ya, yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini, mari kita sedikit melihat dari ayat 1 ya. Di Wahyu pasal 21 ayat 1, di sini sebenarnya adalah satu perikop yang sangat luar biasa mengenai gambaran Yerusalem baru ya. Di mana di sana kita melihat ada langit baru dan bumi baru, dan juga turun ya, Yerusalem baru ini turun dari surga. Haleluya. Nah, saudara-saudari, di ayat 1 dikatakan bahwa ada langit ya baru dan bumi baru, kemudian laut itu tidak ada lagi. Saudara-saudari, langit baru dan bumi baru ini menunjukkan ya, bukan kepada waktu ya, tetapi kepada kualitas ya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa langit dan bumi yang sekarang ini ya sudah merosot di dalam kualitasnya. Karena apa? Karena kejatuhan manusia ya. Bahkan sebelumnya karena kejatuhan penghulu malaikat ya, dengan segala pengikutnya. Ini membuat apa? Langit dan bumi ini menjadi usang, menjadi rusak. Apalagi manusia pun jatuh ya. Ini pun juga menambah apa? Keadaan langit dan bumi kita ini menjadi usang ya, menjadi rusak. Nah, saudara-saudari, tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan memulihkan ya langit dan bumi, semuanya menjadi baru. Amin. Nah, itu baru di sini bukan di dalam waktu, tetapi di dalam kualitas ya. Ini Allah memulihkan ya kualitas ya, Allah memulihkan wujud yang terbaik ya dari langit dan bumi kita. Dan di sana tidak ada lagi laut. Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab laut ini banyak kali mengacu kepada hal-hal yang negatif. Misalkan di Kejadian pasal 1, bumi ini diliputi oleh lautan ya, diliputi oleh air, dan ada kegelapan di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Adanya penghakiman Allah ya kepada ciptaan purbakala ya, sebelum manusia. Saudara-saudari, kemudian di dalam zaman Nuh ya, Tuhan juga menghukum manusia apa? Dengan air ya. Tuhan meliputi kembali bumi ini dengan air dan membinasakan semua yang ada di atas daratan ya. Saudara-saudari, ini juga apa? Melambangkan penghukuman Allah. Kita tahu bahwa ketika Allah hendak memberitakan Injil ya ke satu tanah yang disebut tanah Gerasa,
dia menyeberang laut ya. Nah, di sana juga dikatakan ya laut atau danau ini bergejolak ya. Anginnya kemudian bergejolak melawan ya pemberitaan Injil Tuhan, melawan atau menghalangi orang untuk bisa mendapatkan kelepasan atas pendudukan iblis di atas orang itu. Nah, saudara-saudari, laut ini melambangkan tempat ya di mana ada roh-roh yang najis. Nah, karena itu saudara-saudari, ketika laut tidak ada, berarti kita melihat bahwa di sana, penanggulangan Allah atas iblis, atas roh-roh najis ini sudah selesai ya. Amin. Tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi roh-roh najis ya. Karena semuanya itu sudah dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, di ayat yang kedua kita melihat bahwa Yerusalem baru ini turun dari surga, dari Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa sasaran akhir perjalanan kehidupan orang Kristen itu bukanlah surga, saudara-saudari. Amin. Sasaran akhir perjalanan orang Kristen itu adalah Yerusalem baru. Ya memang kita sangat berharap untuk menjadi pemenang-pemenang ya, yang sejangka waktu diangkat ya oleh Allah ke surga. Ya, tetapi ya, amin. Kalau melihat ya bagian ini, kita akan melihat bahwa kasih karunia Allah, belas kasihan Allah ya, bahwa kita yang percaya, kita berhak atas Yerusalem baru. Amin. Kita di sini bukan membicarakan mengenai hak para pemenang, tetapi membicarakan mengenai hak setiap orang percaya ya. Sebelum Yerusalem baru tentunya ada zaman kerajaan 1000 tahun, dan di zaman kerajaan 1000 tahun itu hanyalah para pemenang yang berhak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi amin, setelah itu puji Tuhan ada yang namanya zaman kekekalan yang akan datang ya, di mana ada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Semua orang percaya ya berhak berbagian di dalamnya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, di ayat yang ketiga, ya ini ayat yang sebagai pengantar kita ke ayat hari ini. Di sana dikatakan, aku mendengar ya suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Saudari. Nah, bagaimana air mata itu dihapuskan ya? Bagaimana maut itu tidak ada lagi? Bagaimana tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, ya? Nah, saudara-saudara, tidak ada lagi yang segala sesuatu yang lama. Nah, perlu terlebih dulu ayat 3-nya, yaitu apa? Allah berkemah di tengah-tengah manusia, ya. Allah tinggal dengan manusia. Oh, saudara-saudari, amin. Hari ini kita mengalami pengalaman rohaninya, ya. Allah tinggal di dalam kita, ya. Tetapi saudara-saudari, saat itu kita akan mengalami ya benar-benar realitasnya, ya. Yaitu apa? Allah benar-benar tinggal ya di tengah-tengah kita. Ya, ada perbauran antara Allah dan manusia. Amen. Oh, saudara-saudari, ketika ada Allah, maka apa? Tidak ada ratap tangis. Ya, di mana ada Allah sang kehidupan ya, sang hayat, maka tidak ada maut. Di mana ada Allah sang sukacita, maka tidak ada duka cita. Di mana ada Allah sang baru, sang segar, maka tidak akan ada segala hal yang usang, yang lama.
Haleluya, saudara-saudari. Nah, karena itu betapa indahnya ya satu pemandangan di langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru ini. Amin, saudara-saudari. Bagaimana ya kita bisa menerapkannya ya kepada kehidupan kita hari ini? Saya mungkin sharing beberapa hal ya. Yang pertama, saudara-saudari, kita hari ini memang belum mendapatkan manifestasi ya dari Yerusalem baru ini, tetapi kita bisa mencicipi pengalaman Yerusalem baru ini di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, asal kita membawa Allah ya hadir di dalam kehidupan kita, asal kita mengalami hadirat Allah ya setiap hari di dalam keseharian hidup kita. Oh, saudara-saudari, maka apa? Amin. Tidak ada maut yang bisa menguasai kita. Ya, Roma di dalam Roma pasal 8 ya. Di sana ada hukum roh hayat ya. Yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Haleluya. Ada Allah, tidak ada dosa, tidak ada maut yang menguasai kita. Ya. Oh, tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan. Yang ada hanyalah apa? Sukacita, damai sejahtera, dan perhentian. Ya. Amin. Di sana kelak ya di Yerusalem baru itu adalah perhentian kita yang kekal, yang tertinggi, yang puncak. Tetapi sekarang kita bisa mengalami perhentian juga asal Allah hadir ya di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, marilah kita membawa Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudari, kita perlu apa? Amin, menyelamatkan jiwa. Ya, cara memasuki Yerusalem baru ini tidak sulit ya. Kalau di ayat 8 itu hanya dengan percaya. Oh, hanya dengan percaya menerima Tuhan ya. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Menjadi Allah, menjadi hayat ya, menjadi penebus, maka orang itu bisa dilayakkan keluar ya, tidak berbagian di dalam lautan api, tetapi apa? Berbagian di dalam perhentian, kelegaan di dalam Yerusalem baru. Ya, kiranya hari ini kita menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, menyelamatkan orang, membawa orang ya, tidak berbagian dalam api kekal, tetapi apa? Berbagian di dalam perhentian kekal ya, di dalam sukacita kekal. Amin. Kita juga terus-menerus membawa Kristus hadir ya, menyertai. Penyertaan Tuhan itu benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Tidak ada air mata ya, tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis ya, tidak ada segala hal yang susah. Saya sampai di sini selesai. Puji Tuhan. Amin. Amin. Betul ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita mau mengalami hal-hal yang tadi sudah Saudara Puji sebutkan dan sudah ada di dalam firman, ya maka saudara kita perlu lebih memiliki hati yang mau terus erat, bahkan damba akan firman Tuhan. Sehingga di awal tahun nanti, selama 1 tahun ke depan, ya kita juga boleh terus memiliki satu penghidupan yang esa dengan firman Tuhan. Amin. Kalau begitu, Saudara Puji, kita minta tolong untuk mendoakan kami semua. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh Tuhan, Tuhan di dalam kehidupan kami yang saat ini, sekarang ini, Tuhan, oh kami masih dalam pergumulan, Tuhan, kami masih Tuhan, oh banyak kesulitan, oh Tuhan, Tuhan Yesus, tetapi ya Tuhan, kami percaya, Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu, oh Tuhan, membawa Dikau hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, maka Dikau bisa melepaskan kami Tuhan. Tuhan, dari segala Tuhan, oh duka cita, Tuhan, segala ketakutan, oh Tuhan, segala ratap tangis. Tuhan, Kau mendatangkan sukacita, damai sejahtera, perhentian, oh kepada kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, jadikan kami juga orang-orang menjadi pemberita-pemberita Injil. Makin banyak orang percaya, makin banyak orang dilepaskan dari lautan api, berbahagian di dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, saya puji. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.